Teman-teman tahukah bahwa platina adalah logam mulia yang sangat berharga bagi peradaban modern, dari membersihkan darah hingga menyelamatkan nyawa pasien kanker. Namun, keberadaannya di alam sangat tersembunyi, langka, dan sulit diekstraksi, sehingga bisa menjadi jebakan bagi siapapun yang ingin menguasainya tanpa persiapan matang. Pernahkah kita bertanya, kenapa emas dan platinum group metals atau PGM terjebak di tempat yang berbeda? Emas, sikuni per kilau, biasanya terbentuk dari fluida hidrotermal bersuhu 250 sampai 400 derajat Celcius. Fluida panas ini membawa emas, lalu saat tekanan turun, emas mengendap di urat kuarsa pada batuan. Itulah sebabnya kita sering dengar istilah emas urat. Lain cerita dengan PGM. Platinum, palladium, dan kawan-kawannya lahir di dapur magma ultramafik yang jauh lebih panas, lebih dari 1000 derajat. Saat magma mendingin, logam-logam ini suka menempel di tetesan sulfida, lalu terjebak di lapisan batuan intrusi atau dalam kromik. Jadi, kalau emas banyak dicari di zona hidrotermal dekat permukaan, PGM justru harus dicari di intrusi mafik ultramafik, ultraviolet, atau bahkan sebagai butiran pelacer di sungai. Dua dunia logam mulia, dua proses geologi yang sangat berbeda. Pak Geo, emas kan katanya dari hidrotermal, nah PGM, platinum sama palladium itu bentuknya juga gitu ya? Haha, nah ini yang sering bikin bingung. Emas itu memang suka lahir dari fluida hidrotermal, suhunya sekitar 250-400 derajat. Fluida panas itu naik rekahan, lalu bikin urat kuarsa berisi emas. Kalau PGM gimana Pak? Sama-sama hidrotermal juga? Beda. Nah, PGM itu bukan anak hidrotermal. Mereka terbentuk jauh lebih dalam, di dapur magma ultramafik yang suhunya bisa 1000 derajat lebih. Waktu magma mendingin, PGM ikut memplek di tetesan sulfida, lalu terjebak di lapisan batuan intrusi atau kromik. Walah, jadi kalau mau cari emas, kita ke zona hidrotermal, tapi kalau PGM, ke intrusi ultramafik ya? Tepat. Dua-duanya logam mulia, tapi dunia mereka berbeda. Emas hidrotermal dangkal, PGM magmatik dalam. Dua dunia logam mulia, dua proses geologi yang unik. Sama-sama berharga, tapi lahir dari cerita berbeda. Jebakan, platina di alam. Istilah jebakan di sini bisa diartikan secara literal, lokasi penambangan yang berbahaya sulit, maupun metaforis, kelangkaan, biaya tinggi, risiko eksploitasi. Kelangkaan ekstrim. Platina 30 kali lebih langka daripada emas di kerak bumi. Konsentrasinya sangat rendah, hanya sekitar 5 mikrogram per ton batuan. Lokasi penambangan yang sulit berbahaya. Sekitar 70% cadangan dunia ada di Bushveld Complex, Afrika Selatan, tambang dalam dengan kedalaman ratusan hingga ribuan meter. Kondisi kerja, panas, sempit, risiko runtuhan, dan gas beracun. Banyak tambang menggunakan tenaga kerja murah dengan kondisi kerja yang keras, isunya sering dikaitkan dengan HAM. Proses ekstraksi yang rumit mahal. Platina tidak ditemukan dalam bentuk murni, melainkan bercampur dengan logam lain seperti nikel, tembaga, palladium, rhodium. Butuh proses penampungan, peleburan, dan pemurnian kimia yang kompleks dan memakan waktu hingga 6 bulan untuk menghasilkan 1 ons platina murni. Jebakan geologis. Platina sering terkonsentrasi di lapisan intrusi magma kuno yang sangat dalam. Di alam, ia bisa menipu penambang karena mirip perak kapal logam biasa, sehingga dulu dianggap emas palsu oleh penjajah Spanyol di Amerika Selatan. Disebut platina del Pinto, perak kecil dari sungai Pinto. Fluktuasi harga spekulasi. Harga platina bisa naik turun drastis tergantung permintaan industri otomotif dan teknologi hijau. Investor bisa terjebak jika membeli saat harga tinggi, lalu turun karena inovasi. Misalnya penggantian platina dengan palladium di katalis. Teman-teman tahukah